Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perspektif global dan keilmuan yang terkait, yang berjudul Globalisasi dalam Pendidikan. Perspektif global ialah suatu sudut pandang atau cara berpikir kita terhadap suatu masalah dari sudut kepentingan global. Oleh karena itu, kepentingan dan sikap kita harus diarahkan kepada kepentingan global ataupun dunia. Perspektif global berakar dari ilmu-ilmu seperti antropologi, psikologi, ekonomi, sejarah, geografi dunia, dan politik, yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran sebagai warga dunia untuk berpartisipasi aktif. Kali ini kita akan membahas keilmuan antropologi sosial budaya. Yuk kita simak baik-baik menurut Dr. Siti Iren Astuti pada jurnal atau artikelnya Staf UNY yang mengenai perspektif global. Sebagai pendidik atau komunikator tertarik dan peduli terhadap kejadian dan kegiatan pada masyarakat lokal, nasional, maupun global. Secara aktif mencari dan menyimpan informasi bersifat dunia. Mempunyai sifat terbuka, mau menerima setiap apa adanya pembaharuan. Mampu menyeleksi informasi untuk disesuaikan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Rizky Askia di sini akan menjelaskan pemahaman saya mengenai apa sih itu antropologi. Antropologi itu berasal dari kata Yunani yang artinya anthropos, yaitu manusia atau orang. Kemudian logos, yaitu artinya sebagai ilmu. Jadi, secara epistemologis, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai manusia. Nah, di sini kita akan menyeret nama pakar atau ahli, yaitu Kuncharaningrat. Beliau mengatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, dan juga budaya yang dihasilkan oleh manusia. Kemudian, bila berbicara masalah antropologi, sejarah panjangnya yang saya ketahui yaitu antropologi itu berasal dari Eropa, yang mana pada saat itu di Eropa beliau hanya melihat satu etnisnya saja sebagai patokan bahwasanya antropologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia. Pada saat itu hanya satu wilayah saja yang menjadi patokan. Namun seiring berkembangnya waktu, antropologi ini mulai menyebar ke seluruh wilayah lainnya, mulai menyebar ke seluruh konsep-konsep lainnya. Kemudian ada dua konsep yang dipegang di antropologi ini, yaitu holistik dan komparatif. Begitu. Kemudian juga antropologi ini mempunyai 4 cabang, yaitu antropologi biologis, ada juga antropologi sosial budaya, ada juga antropologi arkeolog, dan juga ada antropologi linguistik. Globalisasi dalam pendidikan mengakibatkan perubahan-perubahan mendasar paradigma-paradigma pokok pendidikan. Perkembangan iptek yang semakin maju, perkembangan bidang ekonomi yang mengarah kepada perdagangan bebas lingkungan hidup politik. Dampak positif munculnya masyarakat mega kompetisi di mana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik, untuk mencapai yang terbaik pula. Untuk kompetisi ini diperlukan kualitas yang tinggi. Era globalisasi adalah era mengejar keunggulan dan kualitas, sehingga masyarakat menjadi dinamis, aktif, dan kreatif. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari globalisasi. Dampak dari globalisasi yaitu dapat melahirkan budaya global dan akan menjadi ancaman bagi budaya lokal atau bangsa.
Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu penyebab cepatnya masyarakat terseret arus globalisasi dengan menghilangkan identitas diri atau bangsa. Kemendikbud Bapak Nadiem pernah menyebutkan, pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi dapat diterapkan secara permanen setelah pandemi COVID-19 selesai. Menurut Menteri Nadiem di kompas.com mengenai polemik pelaksanaan program organisasi penggerak, yaitu pembelajaran jarak jauh ini akan menjadi permanen, bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hybrid model. Adaptasi teknologi itu pasti tidak akan kembali lagi, kata Menteri Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR, seperti diberitakan kompas.com pada Kamis, tanggal 3 bulan Juli 2020. Dia menilai proses adaptasi yang dilakukan guru dan siswa pada masa pandemi dengan teknologi tidak akan terulang. Dengan demikian, menurut dia perlu dijadikan peluang menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Pendidikan di masa pandemi yang mana semua pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dan dalam jaringan atau daring dengan memanfaatkan smartphone masing-masing pelajar atau mahasiswa. Dari tingkat SD sampai tingkat perkuliahan, semua dilakukan secara daring atau online. Kami tidak setuju dikarenakan kurang efektif selama COVID-19 ini pembelajaran daring. Keilmuan serta budaya kita pun semakin luntur. Bagaimana cara kita melestarikan budaya di dalam pendidikan ataupun ilmu yang terkait? Terima kasih. Pada postingan Lori Mora di komposiana.com, pendidikan ada untuk memberi arah dan pandangan yang lebih baik akan budaya manusia itu sendiri. Tanpa pendidikan, budaya itu sendiri pun akan kehilangan arah. Hal ini diakibatkan oleh sifat budaya yang dinamis. Bisa dibuktikan dengan seiring melajunya waktu, arus globalisasi yang mempengaruhi budaya manusia. Hal ini menjadi tolak ukur agar pendidikan pun dijadikan sebagai kontrol atas nilai-nilai budaya manusia yang semakin bebas tanpa kendali. Budaya boleh saja berubah, namun nilai-nilai pendidikan di Indonesia tidak boleh berubah. Harus menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat dan tenaga pendidik. Karena kebiasaan atau budaya wajar saja dapat berubah, sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi pada saat itu. Karena sebuah rotasi itu perlu dalam kemajuan pendidikan Indonesia. Dan diharapkan di setiap perubahan yang terjadi dalam budaya pendidikan di Indonesia mempunyai dampak positif bagi pendidikan itu sendiri. Tidak hanya di Indonesia yang terjangkit virus ini, di negara lain pun juga sama. Jadi kita harus beradaptasi dengan keadaan, terutama di bidang teknologi. Namun, kita tidak lupa dengan ilmu-ilmu yang sudah ada, terutama yang sudah kita bahas kali ini, yaitu ilmu antropologi sosial budaya, yang berjudul Globalisasi dalam Pendidikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.